Baik teman-teman, lalu selanjutnya kita lanjut untuk dokumen transaksi ke-6. Di sini ada surat permintaan pembelian. Oke, kalau pembelian ya berarti kita langsung aja ke purchase, lalu kita ke enter purchase. Nah, akan tetapi seperti teman-teman, memang tidak pasti atau tidak mesti perusahaan itu langsung menggunakan faktur. Maksudnya gini, biasanya kan kalau kita mengerjakan transaksi, itu langsung aja faktur penjualan. Nah, tetapi di realnya tidak seperti itu. Biasanya perusahaan itu bisa jadi ada dulu yang pesan. Pesan dulu, baru nanti barangnya ada yang dikirim dulu, ada yang dikirim dulu itu fakturnya. Atau mungkin ada juga yang barangnya belum diterima, lalu fakturnya juga belum diterima, tetapi dia sudah melakukan uang muka, udah memberikan uang muka, itu juga bisa. Jadi memang kalau di realnya transaksinya itu lebih kompleks ya. Nah, gimana caranya kita melakukan entry transaksi di mana ini itu masih belum ada fakturnya? Kalau belum ada fakturnya, di sini kita tidak menggunakan bill ya, tetapi menggunakan order karena ini masih berupa pesanan. Lalu kita cari suppliernya yaitu PT Bursa Kamera. Kita cek lagi terminnya sudah benar ya, 5/10 N per 30. Lalu bukti transaksinya adalah BK SPP 1. Tanggalnya jangan lupa diganti, yaitu tanggal 5 Desember. Oke, ordernya sejumlah 10, itemnya Sony. Nah, kalau ini teman-teman pasti udah tahu ya, kita isi saja seperti biasa. Ini adalah oke, coba kita agak besarkan. Yang ini kita kecilkan. Nah, nih, biar lebih puas ya, lebih lebar. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Lalu kemudian kita ada, sebentar, masih ngeblur. Oke, Fujifilm. Fujifilmnya barangnya 7. Oke, Fujifilm. Harganya adalah 7.700. Kemudian Canon 12. Harganya adalah 5.500. Oke, udah. Lalu udah totalnya 116.900. Nah, ini Bu, ini kok ada PPNBM? PPNBM itu apa gitu? Ini PPN-nya. Oke. Jadi PPNBM itu adalah kependekan atau singkatan dari pajak atas barang mewah. Coba kita lihat. Ya, pajak penjualan atas barang mewah ya, mohon maaf. Kita lihat kebijakan dari perusahaannya. Apakah perusahaan itu mengatur mengenai PPNBM? Coba kita lihat. Nah, ini. Kebijakan perusahaan di bagian pembelian. Pembelian dilakukan dari pengusaha kena pajak, diperhitungkan PPNBM 10% dan PPN masukan 10%. Dari dasar pengenaan pajak. Terminnya sekian, lalu fakturnya diterima setelah barang diterima. Oke. PPN masukan dicatat dalam akun tersendiri. Jadi kalau misalnya kita tahu untuk PPN masukan ini kan ada akunnya sendiri, yaitu kita pakai FET-in. Sedangkan PPNBM dikapitalisasi sebagai harga pokok barang. Jadi kalau misalnya ada PPNBM seperti di kasus ini, maka 10% tadi itu akan masuk ke harga barangnya. Jadi, semisal harganya adalah 5 juta, lalu berarti kan PPN-nya 10%-nya 500.000, lalu PPNBM-nya 500.000.
Berarti harga barangnya itu bukan lagi 5 juta, tetapi 5 juta ditambah PPNBM yang 500.000. Jadi harga barangnya menjadi 5 juta 500. Akan tetapi untuk PPN-nya itu tetap 500. Jadi bukan 5.500.000 lalu PPN-nya menjadi 550 itu tidak. Jadi kalau misalnya PPN itu hanya dikenakan ke harga barang yang aslinya, untuk PPNBM itu memang dimasukkan ke dalam barangnya tetapi tidak dikenakan pajak. Masa pajak kena pajak gitu kan ya? Jadi di sini bisa kita input aja karena dimasukkan ke harga barang, jadi kita masukkan. Kita mulai dari yang Sony-nya terlebih dahulu. Sony, ya. Langsung aja di sini ke total, yaitu berapa? 10% atau 0,1 dari 25 juta. Ini. Nah, tapi di sini kita ganti dengan NT. Kenapa? Karena yang atas kita memang benar-benar mencatat itemnya, mencatat barangnya. Yang bawah ini kita tujuannya adalah untuk mencatat PPNBM-nya supaya masuk ke barangnya. Jadi, karena yang bawah ini mencatat PPNBM, kita kasihkan NT supaya PPNBM-nya tidak kena pajak lagi. FF untuk uji film, ini juga sama. 0,1 kita kalikan dengan ini 25.900. Ini kita ganti dengan NT. Kemudian di sini juga Canon. (0,1) kita kalikan dengan 66 juta. Nah, ada seperti ini. Jangan lupa pajaknya diganti NT. Nah, udah. Coba. Nah, ini teman-teman. Yang juga jangan sampai lupa, tetapi ini mohon maaf tadi Bu Nisa lupa. Ini, teks inklusifnya jangan dicentang ya teman-teman. Kalau udah terlanjur centang, ya nggak apa-apa. Berarti kita harus membenahi. Kenapa kok tag inklusifnya jangan dicentang? Karena nanti kita akan mengatur sendiri pajaknya di sini, teks ini. Oke, kemudian 1.500.000. Oke, yang ini ini berarti tadi 10%-nya udah. Ini 10%-nya udah. Oke, kita cek ulang lagi. Subtotalnya adalah 128.590. Ini dari mana? Ini dari total yang 116.900 ditambah dengan PPNBM-nya. Coba ya teman-teman hitung sendiri. Apakah sama hasilnya? Harusnya sih sama ya. Kemudian pajaknya 11.690.000. Monnya udah 140.280, udah sesuai. Nah ini memonya, sebenarnya ini opsional, kalau misalnya teman-teman ganti boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Nisa, biasanya Bu Nisa ganti, supaya nanti ketika Bu Nisa ngecek jurnal, itu Bu Nisa nggak bingung, ini tadi transaksi apa gitu. Jadi biasanya Bu Nisa itu ngasih memo di sini. Jadi dari order pembelian. Seperti ini, kalau sudah kita kontrol R. There is no transaction to recap. Apa artinya? Berarti nggak ada jurnalnya. Kenapa kok nggak ada jurnalnya? Ya karena ini masih berupa pesanan. Karena kita masih pesan, berarti kan kita masih belum ada sumber daya yang keluar. Jadi, tidak ada jurnalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita record. Nah, Bu, ini tadi kan nggak ada jurnalnya. Berarti kita nggak bisa ngecek di jurnal. Kita ngeceknya di mana? Kita ngeceknya di purchase register. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngecek, ini memang nggak akan muncul. Misalnya Bu Nisa nyari di jurnal, tanggalnya misal ini tadi 12
Ini ya, 2024. Maaf, 2014. Ini. Nah, di sini tuh nggak ada. Atau gini deh, yang agak lama. Biar semuanya masuk. Bisa begini. Nah, transaksi terakhir adalah transaksi Bumisa ke berkah servis. Untuk transaksi yang nomor 5 tadi. Yang transaksi ke-6 itu nggak ada jurnalnya. Kenapa? Karena tadi kan masih berupa order. Nah, teman-teman bisa ngecek di purchase register. Purchase register, lalu ke bagian order, kita ganti tanggalnya. Kalau bisa biasanya tanggalnya sejauh mungkin, biar keluar semua. Nah, nyatetnya itu atau keluarnya itu di sini. Ini transaksi yang barusan kita input. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita close. Kita bisa lanjut untuk ke transaksi selanjutnya.